Nyut. Jalanmu mengangkang. Sepertinya belum ada tanda-tanda nona itu akan keluar, bos. Kedua orang berperawakan tinggi memindai setiap orang yang lewat berlalu lalang yang berada di lobi hotel berbintang itu. Pantau terus, kalian kirimkan foto terbarunya ke saya secepatnya, mengerti? Baik, bos, jawab kedua laki-laki itu cepat. Sepertinya kau begitu menggilai wanita itu. Papa menjadi penasaran secantik apa orangnya. Wajah legam tegas itu duduk bersandar di kursi kebesaran milik putranya. Hanya gadis biasa tapi cukup mengusikku. Jawab Huan singkat. Kalau hanya gadis biasa, mengapa kau sampai sebegitu gilanya? Coba lirik sedikit anak dari teman-teman papa waktu tempo hari papa kenalkan padamu. Apanya yang kurang dari mereka? Aku hanya tidak tertarik. Huan menunduk lemah. Lalu bagaimana kau akan melanjutkan hidupmu? Papa sudah tua, siapa yang akan mewarisi kekayaan papa ini? Kalau kau terus saja mengurusi wanita yang sudah bersuami. Wajah legam tegas itu nampak sendu melihat putranya kembali tak bergairah. Pah, berhentilah bicara seperti itu. Saat ini aku tidak ingin membicarakan hal itu. Huan memasukkan handphonenya kembali ke dalam saku jas. Ia berjalan meninggalkan laki-laki itu sendiri dalam segala pemikirannya. Susah berbicara dengan orang bucin. Laki-laki itu mendesah pasrah memijit pelipisnya kuat-kuat. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa melupakanmu, Laya. Saat ini aku hanya ingin melihatmu sebentar saja. Aku rindu dengan senyummu. Huan memejamkan matanya sebentar, merasakan angin menusuk wajahnya. Saat ini ia berada di atas rooftop kantornya. Huan hampir terbiasa hidup tanpa bayang-bayang wanita itu selama beberapa bulan ini. Ia lebih fokus pada bisnisnya, semata-mata karena ingin menjauhkan bayangan Amelia yang terus saja mengiang di kepalanya. Namun ketika sudah mulai terbiasa, kabar tiba-tiba datang mengejutkannya kembali. Hatinya begitu sakit bagai dipukul benda tajam. Ia belum bisa menerima kalau kenyataannya Amelia bersanding dengan orang lain. Notifikasi pesan masuk. Dengan penuh tidak sabaran laki-laki itu langsung merogoh ponselnya dan terlihat di dalam video Amelia bergandeng tangan bersama laki-laki gagah di sampingnya. Aku tidak bisa melihat ini. PRANJG. Huan melemparkan ponselnya begitu saja ke sembarang arah. Dadanya bergemuruh hebat. Jika ada orang yang saat ini mengatakannya manusia jahat, maka ia bisa disebut jahat. Karena Huan sangat liar dan kejam ketika saat pertama kali orang melihatnya. Namun itu hanya satu sisi di balik dirinya. Tidak ada yang tahu sisi lain Huan yang sebenarnya. Ia bisa menjadi manusia iblis karena ia seorang pewaris tunggal pengusaha gelap dan bersih ayahnya. Ia harus menjadi kejam agar tidak ada musuh yang berani terhadapnya. Tapi karena cinta, Huan juga bisa berubah menjadi bodoh secara bersamaan. Tidak ada yang tahu jika laki-laki itu amat terluka karena perasaannya sendiri yang semakin hari semakin membesar terhadap wanita yang statusnya sudah bersuami. Mengapa perasaan ini tidak bisa hilang? Mengapa? Huan terduduk lemas menunduk tidak berdaya. Ini kali pertama laki-laki itu menitikkan air matanya karena rasa sakit yang timbul di ulu hatinya. Maafkan papa yang tidak mengerti kehidupanmu yang sebenarnya. Laki-laki legam berwajah tegas mencelos hatinya di balik pintu. Ia menyaksikan putra pewaris harta kekayaannya menangis begitu pilu. Tidak ada yang mengetahuinya. Jagoan Dedi, hari ini kita akan kembali ke rumah. Kamu senang, nak? Daniel mengelus perut sang istri dengan gerakan lembut. Senang dong, Dedi. Amelia menjawab dengan suara yang mirip anak kecil, membuat sang empu tersenyum. Saat ini Daniel sudah berada di dalam mobilnya. Begitu selesai dengan kegiatan panasnya, keduanya langsung makan dan bersiap-siap untuk pergi. Sayang Jeti, mau kamu sekarang bagaimana? Mau pulang ke Indonesia atau akan tinggal dulu di sini? Tanyanya dengan raut muka yang serius. Amelia sedikit berpikir sebelum ia kembali berbicara. Aku ingin tinggal di sini dulu, apa boleh? Amelia sangat hati-hati ketika mengatakan itu. Apakah keinginannya bisa disetujui oleh suaminya atau tidak? Ia berharap Daniel akan menyetujui keinginannya itu. Amelia akan tinggal di kota ini sampai ia melahirkan nanti. Wanita itu sudah banyak menduga jika ia kembali ke tanah air. Wanita itu pasti akan menerima berbagai cemooh jika awak media tahu ia sedang mengandung saat ini. Kamu yakin dengan keputusanmu? Maksudnya sudah benar-benar bulat keputusannya. Daniel benar-benar bingung apakah ia harus setuju atau tidak dengan keinginan sang istri. Ia tidak yakin jika Jik di Indonesia bisa terus menghandle semua pekerjaannya di perusahaan. Kalau Daniel dari jauh langsung memantau pekerjaannya sendiri. Aku yakin dan aku benar-benar sudah sangat yakin.
Jawab Amelia mantap. Ya sudah kalau memang itu kemauan kamu. Tapi nanti aku pasti akan sering mengecek perusahaan. Jetty tidak masalah kan jika nanti aku tinggal beberapa waktu. Lanjutnya. Tidak sama sekali. Amelia patuh dan mengangguk. Pintar. Sang suami mengusap rambut panjang milik istri dengan lembut. Mobil sudah sampai di kediaman rumah milik pemberiannya dari sang suami. Keduanya turun dari mobil. Pada saat membuka pintu keduanya terkejut suara trompet dan balon-balon menyambut mereka berdua. Ucapan selamat datang pun terlihat di depan pintu utama. Selamat atas pernikahan kalian berdua. Grandma selalu berdoa untuk kelangsungan hidup yang bahagia dan lancar dalam hidup kalian. Isabella membawakan cake di tangannya dan membelai satu persatu kepala cucu dan menantu keluarga baru Wijaya itu. Grandma, terima kasih. Amelia terharu dengan penyambutan ini. Ia tidak menyangka kedua keluarganya sedang berkumpul menyambutnya. Nak, selamat atas pernikahan kalian. Handoko turut ikut memberi selamat diikuti anggota keluarga yang lain. Semuanya menyambut hangat kedatangan pengantin baru itu. Jalanmu agak berbeda, Mel. Apa sebegitu dahsyatnya ya? Celetuk Tiara berbisik di telinga Amelia, membuat sang empu langsung salah tingkah, hingga telinga dan kedua pipinya pun ikut memerah. Lah, Amelia gelagapan. Bagaimana tidak jalan Amelia sedikit mengangkang membuat orang menjadi salah fokus padanya. Para orang tua tidak ada yang berkomentar karena sudah sangat paham dengan misteri malam pertama pernikahan. Kau terlalu kasar, boy. Darwin berbisik di telinga Daniel, membuat sang empu menautkan kedua alisnya. Maksud papa? Daniel tidak paham dengan apa yang Darwin ucapkan. Habis berapa ronde semalam, hingga menjelang sore kau baru siuman. Bush! Telinga Daniel langsung panas. Kali ini ia paham apa yang papanya bicarakan sedari tadi. Mau tahu aja. Ketus Daniel langsung menghindari Darwin dalam pembicaraannya. Daniel tidak ingin terus diejek sang papa. Sayang kamu sudah minum susu kan? Sarapannya juga sudah kan? Sonya dan Cecilia kini duduk di samping Amelia. Ibu hamil itu diapit oleh kedua orang tua yang sama-sama posesif terhadap sang cucu mereka. Sudah mah, semua aman. Bohong Amelia, sejujurnya ia telat untuk makan sarapan dan meminum susunya. Bagaimana tidak Daniel terus menghujamnya lagi dan lagi membuatnya kewalahan dan tidak bisa lagi berontak. Syukurlah. Jadi bagaimana apa sekarang kita bisa melihat cucu kami? Kamu kan belum periksa. Bagaimana kalau sekarang kita periksa saja? Sonya dan Cecilia sangat antusias. Wah bener Mel, gue juga penasaran. Timpal Tiara. Grandma juga. Isabella menyerobot. Tante juga. Orang tua dari Tiara tak mau kalah. Aits, papanya dulu yang boleh lihat. Daniel langsung saja duduk di dekat Amelia, membuat para wanita di sampingnya memutar matanya dengan malas. Heh. Iya deh, iya papa. Ledek Darwin terkekeh geli. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.